Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan man qoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis au kama qol. Hadirin para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan anak-anakku jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita terima, kita nikmati. Dan ada dari sekian banyak nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih. Sehingga dengan nikmat sehat, Isya malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita atau tempat kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan juga kita langsungkan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih sudah menginjak malam yang kedua, betul nggih? Malam kedua. Dan insya Allah jamaah rahimakumullah kita pertahankan terus sampai akhir Ramadan ngoten nggih, insya Allah nggih. Betul nggih? Kok jawabannya kok rada aneh ngoten? Insya Allah nggih jadi itu. Karena kalau kita melihat dawuh Rasulullah kan man soma dengan man koma itu kan sama. Man koma Ramadan, mosok Ramadan mes dina tok poso kan enggak mungkin itu. Begitupun man koma Ramadan mosok tarawih mes dina tok rong dina tok kan enggak mungkin. Sama-sama 1 bulan maksudnya begitu. Sehingga dengan puasa 1 bulan, dengan tarawih 1 bulan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu jamaah rahimakumullah cara pemahaman kita. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, hendaknya kita memang untuk berupaya sedapat mungkin seluruh rangkaian ibadah kita, aktivitas ibadah kita, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah yang lain kita lakukan, kita berupaya sedapat mungkin ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah merupakan syarat mutlak ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat sabda Rasulullah, dawuh Rasulullah, dan kebetulan hadis tersebut dimasukkan di dalam kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, insyaallah dimasukkan di dalam bab fi nahyi fil bid'ah anil bid'ati wal muhdatsatil umur itu. Di antaranya bunyi hadisnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hadis tersebut dimasukkan oleh Imam Nawawi tentang masalah bab larangan berbuat bid'ah dan termasuk membuat urusan-urusan yang baru di dalam agama Islam. Itu dilarang di dalam babnya Riyadhus Shalihin. Mengutip hadis tersebut di antaranya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utawi sapaning wong atau siapa saja itu
Amila amalan, amila berbuat amalan perbuatan, yaitu ayu ibadah. Laisa alai amruna, di mana ibadah tersebut Rasulullah tidak memerintahkan. Maka fahuwa raddun, ibadah yang dilakukan tersebut adalah tertolak. Sholat misalnya, kalau kita tidak ittiba kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah merintahkan, Rasulullah tidak memberikan contoh, dan Rasulullah tidak memberikan persetujuan. Kalau kita bicara ilmu hadis kan, hadis itu kan ada memenuhi beberapa syarat. Hadis qaul, hadis fi'lun, dan hadis takrun. Kemudian kita melaksanakan, dikatakan ini, diklaim ini ibadah, ini ada tuntunannya, mana dalilnya? Ternyata Rasulullah tidak pernah memerintahkan, Rasulullah dia berikan contoh, dan Rasulullah tidak pernah menyetujui perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah tertolak. Fahuwa raddun. Puasa juga begitu. Sedapat mungkin puasa yang kita lakukan ittiba kepada Rasulullah. Rasulullah misalnya melaksanakan puasa dengan sahur, karena Rasulullah sendiri dawuhnya kan tasahhur itu perintah, walaupun perintahnya tidak mutlak, tidak wajib. Tapi di balik sahur itu ada hikmah terbesar terhadap puasa yang kita lakukan. Fa inna sahur, kata Rasulullah, barokah. Sesungguhnya di dalam puasa ada sahurnya, itu ada di sana mengandung makna barokah terhadap puasa yang dilakukan. Kan ada orang puasa gak gelem sahur, itu ada. Lah sahur lah, pokoknya kita sedar minum lah, itu sebagai persyaratan itu supaya puasa yang kita lakukan barokah. Dan kalau kita ittiba kepada Rasulullah, Rasulullah itu kalau sahur mengakhiri sahurnya menjelang subuh itu. Nah, begitu. Terserah panjenengan mau sahur dengan model apa, tidak diatur. Rasulullah mau sukanya soto atau bakso dan macam-macam, tidak diatur, asalkan kita harus tahu diri, ngukur kekuatan, kemampuan perut kita. Ojo sampai berlebih-lebihan. Misalnya makan siang langsung dirapel jadi satu, akhirnya perut kita nggak muat, buat nangsal, kebekan perut itu. Karena Rasulullah kan sudah ngatur bagaimana cara pola makan yang bagus, dan itu semua dokter mengatakan, walaupun Rasulullah tidak pernah kuliah di kedokteran, semua dokter setuju dengan cara makan Rasulullah itu. Membagi maidah itu kan tempat makanan kita di perut itu. Ada 3 tuh, satu bagian sepertiganya itu ada minum, sepertiganya itu ada makanan, sepertiganya dikosongkan untuk apa? Udara. Kalau pola makan seperti itu, jamaah rahimakumullah, insya Allah kesehatan kita insya Allah akan dijamin, akan sehat. Jadi silakan sahur kita dengan berbagai macam bentuk makanan boleh-boleh saja, tapi harus tahu diri, membatasi diri kita, ojo dipol-pol itu. Kalau dipol-pol perut kita ada batasnya, dan nanti efeknya juga ada bagus bagi tubuh kita. Bahkan itu kalau kita merujuk pada Al-Quran, tusrif itu kan tidak boleh, israf itu tidak boleh itu. Buka juga begitu, kalau kita ittiba pada Rasulullah, silakan kalau mungkin di sini hobinya pakai goreng-gorengan, ya silakan. Katanya di sini goreng-gorengan di stop itu ya. Loh, kenapa kok di stop? Itu kan biasa, tidak apa-apa. Tapi usahakan dulu sebelum goreng-gorengan, takjil, ajalah itu kan segera. Segera itu kata Rasulullah mengatakan, la yazalun nas fil khair, manusia dalam kebajikan ma ta'ajjal fitr, ketika dia segera berbuka. Ojo dituntut buka itu. Sehingga buka kita ini adalah berakibat pada puasa yang kita lakukan adalah mengandung kebajikan-kebajikan yang banyak itu. Dan buka Rasulullah, kadang Rasulullah pakai tamar, gumar yang sudah kering, atau pakai rutub. Biasa itu Rasulullah. Setelah itu terserah panjenengan selera goreng-gorengan, ada apa di sini? Tahu isi, apalagi itu? Tiuti ya silakan saja itu, teruskan itu. Tergantung selera kita. Tapi utamakan dululah contoh Rasulullah. Kalau kita mendapatkan pahala puasa yang maksimal lah, yang afdol, yang utama itu. Itulah cara-cara kalau kita melihat Rasulullah menjalani puasa. Tapi sebelum berbuka Rasulullah tentu banyak berdoa, karena Rasulullah pernah dawuh, inna kata lisoim, kata sesungguhnya bagi orang puasa indal fitri, menjelang buka, kata Rasulullah, di sana punya lidakwatan, punya doa, di mana doa tersebut la turaddu, kata Rasulullah, tidak ditolak, tidak ada tabir. Artinya doa menjelang buka itu doa yang mustajab.
pasti akan dikabulkan oleh Allah. Makanya berbanyaklah berdoa ketika menjelang berbuka. Tapi di sana nggak diatur bagaimana macam doanya, nggak dirinci. Ngoten niku diberikan kebebasan luas oleh Rasulullah, tergantung sesuai dengan hajat kebutuhan kita apa yang dimaui. Ya paling tidak kita doa sapu jagat itu paling gampang itu, silakan. Semua kemauan kita ada dirangkum dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Mosok gak iso? Kan bisa itu. Banyaklah baca itu yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita misalnya nggak bisa baca doa apapun, wa fil akhirati hasanah. Kepingin dunia hasanah, silakan hasanah itu. Termasuk kepingin hidupnya mulia, silakan hasanah itu. Kepingin hidupnya lapang, silakan hasanah. Tapi jangan dilupakan, karena keinginan orang sekarang itu katanya hidupnya itu mapan, enak. Tapi kadang-kadang kehidupan akhirnya mereka melupakan. Kepingin urupi enak dunianya, tapi kadang-kadang melupakan akhiratnya. Rasulullah tidak begitu caranya, makanya diajarkan dalam dibuat masalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cerita sedikit jamaah rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Anas bin Malik ada yang mengatakan habis dalam bepergian, kemudian didatangi beberapa tamu. Tamu tersebut minta didoakan. Oleh Anas bin Malik didoakan apa? Doanya singkat sekali itu, yaitu doa sapu jagat. Loh, apakah Anas gak bisa doa yang macam-macam? Loh, tentu bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ya Abu Hamzah, karena ada anaknya namanya Hamzah. Hei Abu Hamzah, cuma itu saja kata Malik. Apakah kurang lebih daripada cukup doa itu? Itu sudah lebih daripada cukup Rabbana atina itu. Jadi contoh-contoh doa banyak sekali, monggo menjelang buka silakan banyak berdoa. Kemudian sehabis buka, berdasarkan hadis yang sahih adalah nyun sewu, sama-sama doanya ada di Abu Dawud, tapi hadis yang sahih pilihan tarjih ada doa dabat doma'u yang sahih itu, monggo diamalkan. Dabat doma'u wabtali'u wasabakul ajru insyaallah. Itu yang sahih jamaah rahimakumullah. Jadi pendeknya seluruh aktivitas ibadah, apakah puasa yang kita lakukan, setidaknya sedapat mungkinlah kita ittiba dengan cara puasa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholat kita, sholat tarawih kita. Makanya kita berupaya jamaah rahimakumullah agar tarawih yang walaupun ya tidak sama persis dengan Rasulullah itu, tapi kan ada Rasulullah memberikan kelonggaran. Diceritakan Aisyah, atama itu waktu awal, kadang Rasulullah begitu. Kadang di akhir malam sepertiga malam terakhir, berarti variasi waktu Rasulullah. Kita mengambil waktu yang bisa mampu, yaitu kita di waktu awal, ngeten niki tarawih di waktu awal. Diawali misalnya dengan iftitah dulu, kemudian diakhiri dengan 3 witir. Inilah yang kita pegang, berkomitmen terhadap keputusan persyarikatan. Seringkali jamaah rahimakumullah bulan-bulan seperti ini, waktu-waktu seperti ini, kami mendapatkan di grup itu banyak sekali, termasuk grup Tarja itu, postingan yang memposting, loh di Arab Saudi ini tarawihnya 11 rakaat. Sejak dulu 11 rakaat, ketika musim pandemi itu sampai sekarang ditetapkan 11 rakaat. Tapi saya berikan komen begini, walaupun 11 rakaat tapi tidak sama persis dengan tarjih. Apa enggak bersamanya? Tidak ada iftitahnya. Kalau tarjih ada iftitahnya. Apalagi yang enggak sama, witirnya enggak sama. Walaupun di sana 3, tapi pola witirnya beda dengan yang akan kita langsungkan. 3 itu ada kita langsung. Sementara di sana witirnya 3 sama dengan saudara kita. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu yang beda dengan cara kita. Jadi dalam pemahaman agama, pengamalan agama tidak mesti mutlak kita ittiba atau kiblatnya ke Arab Saudi. Kiblat kita itu adalah dalil, dan alhamdulillah dalil tersebut telah dikaji oleh HPT Muhammadiyah. Itulah yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan ibadah. Jamaah rahimakumullah, andai kata kalau kita komitmen itu melaksanakan keputusan HPT, insya Allah kita nyun sewu, orang-orang lain akan segan lah paling tidak itu, walaupun kita tidak minta disegani, walaupun kita tidak dihormati jamaah rahimakumullah. Tapi kadang-kadang di antara kita kadang-kadang gonjang-ganjing, dulunya pakai iftitah, sekarang enggak pakai iftitah. Itu ada kemunduran jamaah rahimakumullah. Dulu seperti kita ini, kemudian sekarang berubah 4, silakan kalau 4 walaupun di HPT ada itu. Tapi pilihan nyun sewu ketika bicara masalah lail, yang utama itu pilihannya bukan 4 tapi 2-2. 2-2 ini karena terawih, kalau sholat malam bebas, bisa 4, bisa itu.
Tapi kaitannya konteksnya sholat tarawih, pilihan di sholat malam putusan HBT itu jelas. 2 kemudian diakhiri 3. Cerita sedikit jamaah rahimakumullah. Ngapunten, suatu ketika Pak AR yang biasa akrab dipanggil Pak AR atau akrab, Pak Abdul Razak AR Fakhrudin itu ya. Pas bulan ngeten iki ada undangan di pesantren Tebu Ireng, pesantren yang didirikan oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak Gus Dur. Pada waktu periode Gus Dur menjadi pimpinan besar PBNU. Pak R pernah diundang ke sana pas bulan Ramadan. Kemudian bubar bersama-sama. Setelah itu Pak R didaulat untuk mimpin imam sholat tarawih di sana. Pak R sebelum mimpin tarawih tanya dulu pada jamaah, para hadirin, para jamaah, nyun sewu, apa tarawih yang kita lakukan sesuai dengan cara NU 23 rakaat atau dengan cara Muhammadiyah 11 rakaat serentak NU itu. Ya sudah, dilaksanakan. Ala Muhammadiyah sholatnya itu nggak cepet-cepetan, tenang, tumok nina, tartil, bacanya ayatnya panjang-panjang. Dapat 4 rakaat, Pak R berbalik lagi bertanya kepada jamaah, nyun sewu para jamaah, apakah kita teruskan sholat 23 rakaat ala NU atau 11 rakaat seperti Muhammadiyah? Seperti Muhammadiyah gitu. Akhirnya Pak R yang rada gitu. Ya sudah kalau begitu. Kok diterus mungkin pulangnya jam 10 barangkali itu. Kalau 23 itu. Akhirnya ditutup dengan 3 witir. Sehabis witir, Gus Dur naik di mimbar. Kata Gus Dur, baru kali ini dalam sejarah itu orang NU di kandang NU sendiri itu, katanya beliau itu, dimuhammadiyahkan katanya. Ya, dimuhammadin oleh seorang tokoh Muhammadiyah itu. Jadi baru kali ini kata Gus Dur. Akhirnya jamaah guyu kemekel kawik, ber gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah keteguhan seorang tokoh Muhammadiyah itu. Andai kata kalau terus 23 rakaat mungkin selesainya mungkin bisa jam 10 malam. Enggak ada orang sholat sampai 10 malam itu. Begitulah jadi betapa nyun sewu kalau kita konsisten lah istilahnya itu, atau komitmen terhadap keputusan perserikatan, insya Allah orang lain juga menghormatilah, segan terhadap amalia yang selama ini kita pegang teguh itu. Jadi jamaah rahimakumullah, karena dibatasi waktu hanya kultum mungkin berkembang menjadi 10 menit atau mungkin lebih, tidak ada 15 menit, itulah yang bisa kami sampaikan. Prinsipnya jamaah rahimakumullah, apapun aktivitas amalia ibadah kita, sholat kita, ibadah yang lain kita lakukan, kita berupaya sedapat mungkin ittiba, ikuti dengan cara-cara yang sudah pernah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kalau kita menginginkan ibadah kita diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.